Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pawang hujan ini sebetulnya ya persoalannya bisa kita runut dari persoalan filosofis. Pertama ini kan terkait dengan problem penalaran. Bahkan sampai ke level kementerian ya, Kementerian Pendidikan yang tadi barusan saya lihat itu mendukung tuh aktivitas pawang hujan itu dengan teori-teori yang nggak karu-karuan. Ini kan problem penalaran yang sebetulnya kita ini sejak sekolah bahkan mungkin di level SMP sekalipun itu kan sudah diarahkan untuk bisa menggunakan penalaran, menghubungkan satu variabel, satu kejadian dengan kejadian yang lain, yang hubungan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini hal paling mendasar sebetulnya dalam pendidikan kita ini. Dan kalau kita lihat hubungan antar variabel ada jenis yang simetris ini ya. Contohnya antara tinggi badan dengan berat badan misalnya. Orang kalau makin tinggi insya Allah juga makin berat ya, dengan postur tubuh yang sama. Pendek juga akan semakin ringan. Itu hubungan simetris namanya. Yang kedua itu ada hubungan timbal balik ya. Satu variabel menyebabkan dan sekaligus akibat dari variabel yang lain. Misalnya antara semangat orang belajar dengan prestasi yang dia peroleh. Itu saling mempengaruhi. Kalau semangat maka dia akan prestasinya naik. Kemungkinannya begitu, itu masih kesimpulan yang logis. Prestasinya naik, bertambah lagi semangat. Itu namanya hubungan timbal balik. Kemudian ada hubungan asimetris. Asimetris itu satu mempengaruhi yang lain tapi tidak timbal balik. Seperti antara kecerdasan dengan prestasi. Orang kalau pintar, cerdas, prestasinya akan meningkat. Tapi prestasi belum tentu akan mempengaruhi kecerdasan. Itu tidak berlaku sebaliknya seperti itu. Itu hubungan antar variabel begitu. Nah, kejadian antara pawang dengan hujan itu nggak bisa masuk dalam hubungan seperti ini. Sama seperti misalnya si A mandi terus hujan. Nggak ada hubungannya. Walaupun di sebagian masyarakat ada dihubung-hubungkan. Kalau orang punya hajatan misalnya, yang punya hajatan nggak usah mandi. Karena kalau mandi nanti khawatirnya hujan. Nah itu menghubungkan dua keadaan yang nggak ada hubungannya. Atau ketika ada anak lahir pas dilihat daun pisang warnanya hijau. Nah hijaunya daun pisang yang dilihat dengan kelahiran itu nggak ada hubungan logis. Nah semua ini bisa dinalar kemudian diteliti, dibuktikan secara ilmiah. Nah sekarang kalau pawang hujan dengan cuaca ini kan nggak bisa dinalar secara ilmiah. Jadi nggak bisa diverifikasi apakah ini berhasil atau tidak. Kayak kemarin yang Mbak Rara itu mengklaim berhasil kan. Tapi kata BMKG, wong itu sudah dasar saatnya berhenti. Kalau kita lihat fenomenanya kemarin, sejak 3 hari yang lalu, tanggal 17, 18, 19, 20 itu sudah diperkirakan oleh BMKG bahwa di Mandalika itu akan terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai lebat. Kemudian tanggal 20 sudah diperkirakan juga hujan lebat disertai badai petir. Kenapa perakiraannya itu? Karena pada waktu itu terjadi bibit siklon tropis 93S yang dampaknya itu adalah memberikan potensi pertumbuhan awan hujan di Mandalika. Dan buktinya kan dari awal pawang itu sudah bekerja, tapi kan tidak bisa juga. Ya, artinya itu. Jadi sebenarnya kemarin waktu berhentinya itu bukan karena pawang hujan kalau dari BMKG, karena durasi waktunya sudah selesai. Saatnya berhenti ya sudah. Nggak usah ada pawang, orang cukup misalnya tidur aja nanti hujan juga berhenti. Anda misalnya masak ya, masukkan beras ke rice cooker, kasih air, colok ke listrik, rice cookernya dipencet. Itu ditunggu sekitar 1/4 jam ya masak nasinya.
Kemudian misalnya ada pawang untuk memasak nasi, ya, bacakan ini 15 menit masak. Apa hubungannya pawang dengan masak itu? Nggak ada, nggak ada. Jadi secara ilmiah nggak bisa diverifikasi, walaupun nanti orang bisa aja mencari-cari alasan yang mirip-mirip ilmiah, tapi itu nggak ilmiah. Nah, sebetulnya kalau kita mau juga bicara ke Islam, ya, sholat istisqa, ya, minta hujan, kemudian berdoa kepada Allah agar mengalihkan hujan, itu kan ada. Ini juga sama, dari sisi nggak bisa diverifikasi secara ilmiah. Makanya ada sebagian orang menyatakan kalau gitu, kalau orang pernah berdoa minta hujan berhenti kan sama dengan pawang hujan. Dari sisi itu nggak bisa diverifikasi secara ilmiah, secara saintifik, oke, sama. Tapi masalahnya itu adalah tentang bagaimana menghukuminya. Realitas yang sama-sama nggak bisa diukur secara ilmiah itu hukumnya tidak mesti sama. Orang menikah dengan orang berzina itu realitasnya bisa sama, tapi hukumnya berbeda. Ini terkait dengan hubungan pawang dengan hujan dan seperti apa menghukuminya. Nah, ini dalam Islam ada beberapa catatan. Pertama itu, kalau realitas tidak terindra ini terhubung secara langsung dengan sesuatu yang terindra, itu maka bisa diverifikasi secara saintifik. Listrik itu kita nggak bisa melihat ada listriknya atau tidak. Tetapi begitu kita cek, ya, ada sesuatu yang terindra, oh ini lampu nyala, ya, ada cahayanya, oh berarti kita bisa verifikasi listriknya betul-betul ada. Kita nggak bisa mengindra listrik secara langsung, tapi ada sesuatu yang menunjukkan itu. Nah, dalam Islam begitu juga. Untuk urusan-urusan sains, urusan ilmiah, itu Allah, Islam menyerahkan kepada manusia untuk gunakan itu akalnya supaya cerdas, itu begitu. Urusan penyerbukan kurma, Rasul katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu urusan dunia kalian. Ini untuk yang real. Kemudian ada perkara yang tidak terhubung dengan indera secara langsung, nggak bisa diindra secara langsung, tapi ada dalil. Nah, dalilnya ini terindra, maka yang di sini dilakukan, ya, memverifikasi dalil. Jadi sederhana begitu. Kalau bisa dicek langsung, cek langsung. Kalau nggak bisa, apa dalilnya? Apa dalilnya? Jika dalilnya valid, maka dihukumi sesuai dalil itu. Sederhana orang berislam itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau sesuatu yang tidak saintifik ini kita saintifikan, dicoba-coba, diilmiahkan. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Baik itu pawang, baik itu doa. Ada pernah ini kejadian, ini diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah juz 2 halaman 600. Pernah suatu ketika terjadi kekeringan yang panjang. Ini bacaannya bisurra man ro'a. Di tempat namanya Surra man ro'a. Itu sekitar 60 mil sebelah utara kota Baghdad. Pada masa kekhilafahan Abbasiyah itu jadi kota yang makmur. Ketika itu ditinggal, Surra man ro'a itu artinya gembira siapa yang melihatnya, karena kotanya bagus. Kemudian ketika ditinggal jadi kacau kotanya itu, nggak terurus. Sehingga namanya diplesetkan jadi Sa'a man ro'a, sa man roh, gitu. Jadi buruklah orang yang melihat itu. Kemudian terkenal menjadi nama kota Samarroh. Ini dari kata ini surra man ro'a. Kemudian Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil
itu menyuruh kaum muslimin untuk melakukan sholat istisqa selama 3 hari berturut-turut. Falam yusqau, tapi nggak dikasih hujan. Kemudian orang-orang Nasrani bersama rohib mereka itu berdoa minta hujan. Tiap ngangkat tangan minta hujan, hujan turun. Begitu juga hari kedua. Nah, kemudian sebagian orang-orang bodoh itu kemudian murtad. Ini kenapa? Karena menganggap tadi doa itu ada hubungan langsung dengan hujan. Seolah-olah karena istisqa enggak hujan berarti salah itu agama Islam. Itu begitu juga, pawang itu bisa benar, bisa enggak, itu enggak ada hubungannya. Namanya enggak ada hubungannya jangan dihubung-hubungkan. Kalau hujan itu ya memang karena Allah menghendaki, kalau tidak hujan ya karena memang Allah tidak menghendaki hujan. Termasuk berdoa begitu. Hanya saja perbedaannya itu diantaranya adalah ini boleh apa enggak. Jadi kalau mengalihkan hujan itu kalau pakai BMKG, pakai saintifik ya enggak apa-apa. Tebar garam atau apalah yang bisa secara ilmiah ada hukum sebab akibat itu menyebabkan hujan atau enggak hujan. Enggak masalah. Nah, kalau pawang bagaimana pandangannya? Pawang itu kalau dalam tanda petik kalau dia berdoa dengan cara yang masyru', yang boleh ya, sebagaimana Rasulullah pernah berdoa baik meminta hujan dengan sholat istisqa atau agar hujan itu teralihkan ya, dengan beliau membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Itu diantara doa yang dibaca Rasul, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami tapi jangan pada kami karena sudah banyak sekali hujan. Atas izin Allah hujan berhenti. Nah kalau doa begitu ya nggak apa-apa, masyru', boleh. Tapi perlu diingat ya sekali lagi doa ini Allah ijabah sesuai dengan kemauan Allah Ta'ala. Bisa langsung Allah beri, bisa juga enggak. Jangan kemudian kalau enggak diberi berarti ini doanya salah, enggak begitu. Makanya kayak Gus Baha itu beliau cerita enggak mau diundang untuk ini sholat istisqa. Nanti kalau enggak hujan dibilang doanya enggak manjur. Itu urusan Allah Ta'ala ya. Nah dengan cara yang tidak masyru' ya, dia pawang dengan cara kayak kemarin, maka ini haram bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Pawang di Mandalika itu masuk ke kategori yang ini. Kenapa masuk dalam kategori yang ini? Saya melihat ada beberapa poin. Yang pertama mintanya itu ke Hyang Widiwasa. Jadi dalam pandangan Islam ya, ini harusnya minta kepada Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Yang kedua memanggil nama-nama dewa. Yang ketiga ada sesajen, ada rokoknya. Sesajen itu sudah kita bahas ya dalam video yang lain. Ada rokoknya juga di situ. Yang keempat nggak nutup aurat. Dari sisi keharaman ini banyak keharaman. Kemudian juga yang terakhir itu kemarin menganggap langit itu punya dia. Atas izin Allah langit diberikan kepada yang ngaku pawang itu. Kemudian di langit ada AC besar. Nah remote-nya ada di tangan dia. Bukan hanya menolak hujan, Rara juga mengaku bisa memanggil hujan. Nah, atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa dan para dewa-dewa yang saya panggil, itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembah. Sang Yang Widiwasa dan para dewa-dewa yang saya panggil. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Nah, langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Saya mendengar itu ya Allah, separah ini kah orang seperti itu diundang, dibayar mahal. Jadi bukan hanya
masalah kemusyrikan ya, tapi ini masalah nalar itu. Jadi kayak seperti itu haram mengundangnya. Tapi kalau kita punya hajat ingin agar hujan tidak turun misalnya, bisa orang soleh diundang. Orang soleh yang kita yakin dia itu ketika menginginkan nggak hujan, mintanya kepada Allah ya, dengan doa misalnya, dengan sholat, dengan berbagai macam aktivitas yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak mengklaim dirinya bisa menahan hujan, kecuali mungkin menahan hujan dengan payung, nggak apa-apa. Kalau orang sudah mengklaim dia bisa menggerakkan awan dan sebagainya, naudzubillah, nggak boleh begitu. Percaya dengan ucapan begitu itu bisa jatuh kepada keharaman, bahkan kekufuran. Jadi yang bahaya itu bukan hanya si pawangnya, yang undang itu, yang datang. Manata kahinan, siapa mendatangi kahin, dukun, au arrofan, atau tukang ramal. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia betulkan apa yang dia katakan itu, yang aneh itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Milyabari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i, seorang ulama penulis Fathul Mu'in juga, itu beliau katakan di dalam halaman ke-317 ya, beliau katakan at-tanjim wa huwa iddi'a'u al-munajjim ma'rifatal hawadis al-atiyah fi mustaqbaliz zaman. Orang mengaku tahu kejadian yang akan datang. Kamaji ilmator wasaili wal hububi arrih, seperti hujan akan datang, kemudian angin ini berhembus kemana, wa taghayyuril as'ar, perubahan harga dan sebagainya. Ya, yaz'umu annahu yudriku dzalika bisairil kawakib liiktiraniha wa iktirafiha. Dia menduga mengetahui itu karena pergeseran bintang-bintang. Maka ya, ilmu seperti ini ilmu yang monopoli Allah Ta'ala sebetulnya. Enggak ada yang ngerti kecuali Allah Ta'ala. La ya'lamuhu ahadun ghairuh. Enggak ada yang tahu itu. BMKG aja ya sekedar tahu tanda-tandanya, enggak bisa memastikan juga. Kemudian beliau katakan famanid da'a alimahu bidzalik, maka siapa yang mendakwakan dirinya tahu seperti itu, fahuwa fasiq, maka dia itu fasik. Bal rubbama yu'addi dzalika ilal kufr, bahkan seringkali yang demikian itu mengantarkan kepada kekufuran. Tentang kearifan lokal, satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah, ini kan sering bicara fikih Islam itu harus diubah, disesuaikan dengan keadaan zaman, direaktualisasi. Harusnya yang perlu juga direaktualisasi itu justru kearifan lokal. Dalam Islam, entah itu namanya adat, mau diberi nama kearifan lokal, mau diberi nama budaya, atau diberi nama nilai-nilai luhur, itu yang perlu distandarisasi dengan Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada adat membunuh anak perempuan, diubah itu. Ada adat kebiasaan berperang antar suku gara-gara pacuan kuda kalah berkelahi turun temurun, diubah. Ada adat waktu itu minum minuman keras, sehingga bahkan sampai sahabat pun ya sebelum ayat itu tentang khamr yang mengharamkan itu turun masih minum, diubah. Ada adat pernikahan ya, ada 4 jenis pernikahan, yang diperbolehkan cuma 1, 3-nya disuruh membuang. Adat poligami nggak ada batasannya, diubah 4 saja maksimal. Ada adat orang merdeka dibeli jadi budak, dihapus oleh Islam.
Adat apa lagi? Adat tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat. Nah, itu dihapus oleh Islam. Bahkan Rasulullah sendiri Allah nikahkan dengan bekas istri dari Zaid bin Harithah, ya, putra angkat beliau. Jadi setiap adat yang tidak sesuai dengan Islam dihapus. Sementara adat-adat yang sesuai dengan Islam kayak pernikahan seperti sekarang ini ya tetap ada. Nah, ini kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam Tuhfatur Raghibin. Ada adat pasilih maupun sanggar. Sanggar itu upacara tolak bala. Walaupun diniati memberi makan setan atau anjing. Jadi sesajen itu diniatkan beri makan anjing, maka tetap nggak boleh. Termasuk juga ya yang dilarang oleh beliau itu, dan demikian inilah sanggar dan pasilih apabila diniatkan dengan niat yang tersebut itu. Sanggar dan pasilih itu upacara tolak balak dengan memberikan sesajen, ya. Istilah orang sini, nggak tahu kalau di daerah Palembang itu apa istilahnya itu. Jadi walaupun diniatkan ini beri makan setan, maka tidak boleh. Ini alasan dia ya, karena tiada menghilangkan haram, ya. Nggak akan menghilangkan haram tabdzir. Tabdzir ini boros, ya, membuang-buang barang, ya, dan mengikut setan dan haram bid'ah. Ini kata beliau. Syekh Muhammad Arsyad itu ulama besar di sini. Zuriatnya itu juga banyak jadi ulama. Seperti juga di sini membunuh orang diniatkan membunuh tikus, nggak ada mengubah. Jadi seperti juga tadi pawang hujan diniatkan ini sekedar untuk mengikuti budaya, nggak mengubah yang aktivitasnya seperti itu. Atau itu diniatkan untuk iklan, nggak mengubah keharaman. Jadi membunuh orang diniatkan ini membunuh tikus, nggak mengubah keharaman membunuh orang itu. Berzina dengan istri orang diniatkan dengan istri sendiri ya tetap haram. Kan kadang ini niatnya kan untuk macam-macam lah. Mulai kearifan lokal, mulai mengenalkan Indonesia. Mengenal apa? Mengenal jadi ditertawakan oleh dunia internasional. Kata Syekh Arsyad juga di dalam Tuhfatur Raghibin, menjadi tugas bagi penguasa menghilangkan upacara yang seperti itu. Bukan justru penguasa yang memelopori mengadakan upacara hal-hal seperti itu. Dan ini pula yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang punya wewenang. Masyarakat dididik supaya cerdas, yang hal-hal begitu dihilangkan dari masyarakat. Bukan justru dibayari, kasih panggung dan sebagainya. Ini contohnya Khalifah Umar ketika beliau di Mesir, itu ada adat untuk memberi sesajen ke Sungai Nil. Ketika tidak dikasih sesajen, Sungai Nilnya nggak mau mengalir airnya. Amr bin Al-As bingung itu ketika kekeringan itu. Akhirnya penduduk itu bahkan sampai mau ngungsi sudah karena nggak ada air. Akhirnya nulis surat ke Umar, oleh Umar dibalesin. Kata Umar, ini surat ini lempar ke Sungai Nil. Rupanya Amr bin Al-As ingin tahu apa bunyi surat itu. Ternyata bunyinya min Abdillah Umara Amiril Mukminin. Dari hamba Allah Umar, pemimpin orang-orang beriman. Ilani li ahli Misr, kepada Sungai Nil, penduduk Mesir. Jadi sungai aja dia posisikan sebagai penduduk yang harus taat. Kalau penuh memori Wa in kunta innama tajri min qibalik wa min amrik fala tajri. Kalau engkau wahai Sungai Nil itu mengalir oleh engkau sendiri, hanya kemauan engkau sendiri engkau mengalir, maka enggak usah ngalir sekalian. Fala hajatan lana fik, kami enggak berhajat kepada engkau wahai Sungai Nil. Sudah enggak usah jadi sungai sekalian. Wa in kunta innama tajri bi amrillahil wahidil qahhar. Kalau engkau wahai
Sungai Nil itu mengalir hanya karena perintah Allah, Zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Wa huwa alladzi yujriyaka, dan Allah yang mengalirkan engkau. Fa nas'alullaha ta'ala ay yujriyak, maka kami memohon kepada Allah untuk mengalirkan engkau.